Oke, selanjutnya kita akan membahas operasi matriks. Operasi matriks itu ada juga kita bisa lakukan penjumlahan, kemudian ada juga pengurangan, seperti halnya sistem bilangan real ya, mungkin udah belajar waktu di kalkulus. Kemudian ada yang namanya perkalian skalar dengan matriks, kemudian ada juga perkalian antar matriks, ada yang namanya matriks transpose, kemudian juga ada trace dari matriks. Nah, kita akan bahas satu-satu dan juga berikut contohnya. Kita mulai dari penjumlahan dan juga pengurangan dari matriks. Definisinya kita bahas dulu. Nah, jika matriks A dan juga matriks B itu adalah matriks yang berukuran M dikali N, maka jumlahnya adalah M dikali N yang diberikan oleh A ditambah B, kemudian kita akan menjumlahkan masing-masing entry-nya. Jadi A11 akan dijumlahkan dengan B11, A12 dengan B12, A33 dengan B33, gitu ya. Jadi harus sama pasangannya masing-masing, nggak boleh selingkuh. Begitu juga dengan pengurangan. Jadi bisa dilakukan apabila matriks A dan juga B ini sama-sama berukuran M dikali N. Nah, kalau tadi penjumlahan dijumlahkan, kalau misalnya yang pengurangan ya berarti kita kurangkan masing-masing entry-nya. Oke, jadi ukuran matriks yang dapat kita lakukan penjumlahan atau pengurangan itu harus sama. Itu syaratnya ya, syarat dari operasi matriks yang penjumlahan dan juga pengurangan. Oke, jadi kalau misalnya ada kasus kita harus menjumlahkan ataupun mencari selisih dari dua buah matriks atau lebih, maka yang ukurannya berbeda, maka itu hasilnya akan tidak terdefinisi. Oke, kita bahas contohnya. Saya punya matriks A dan punya matriks B, di mana ukurannya adalah yang A 2 kali 3, artinya punya 2 baris dan 3 kolom. Sedangkan B juga memiliki ternyata ukurannya sama, 2 baris dan 3 kolom. Nah, berarti kita bisa nggak nih dilakukan penjumlahan dan pengurangan? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ukuran kedua matriks ini sama. Jadi kita bisa lakukan penjumlahan dan juga pengurangan matriks. Kita bahas dulu penjumlahannya ya. Oke, nah misalnya A ditambah B. Oke, maka kita harus menjumlahkan masing-masing entry-nya. Jadi ya 1 itu sama min 2, min 3 sama 3. Ditaruhnya di sini. Jadi mereka dijumlahkan dengan pasangan masing-masing, kemudian diletakkan di posisinya masing-masing juga. Ini kolom 1, baris 1 kolom 1, di sini juga baris 1 kolom 1, maka hasilnya, hasil penjumlahannya diletakkan di baris pertama, kolom pertama juga, tuh, dan seterusnya. Sehingga kita jumlahkan 1 ditambah min 2 min 1, min 3 ditambah 3 0, dan seterusnya. Nah, seperti apa kalau pengurangan? Serupa ya, cuman bedanya dikurangin. Gak susah kok. Oke, nah begini. Jadi 1 dikurang min 2, terus yang di entry yang baris 1 kolom 2 jadi min 3 dikurang 3 gitu ya. Kemudian diperolehlah hasil seperti ini. Oke, mudah-mudahan nggak mudah dimengerti ya yang penjumlahan dan juga pengurangan. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh lain. Nah,
ada nih matriks B dan juga C, di mana B ini adalah matriks yang berukuran 3 dikali 4 karena barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4. Dan sedangkan C ini matriks 2 kali 2. Oke. Nah, kedua matriks ini apabila dijumlahkan ataupun dikurangkan, maka hasilnya tidak terdefinisi. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat tadi ya, yaitu ukuran dua buah matriks yang dilakukan penjumlahan atau pengurangan harus sama. Oke. Kita selanjutnya akan masuk ke perkalian matriks dengan skalar. Oke, nah sepertinya udah sering dengar skalar ya. Jadi bisa kita lakukan perkalian matriks dengan skalar. Ini definisinya. Jadi kalau ada matriks A dengan entry AIJ, itu adalah matriks yang berukuran M dikali N. Kemudian misalnya ada suatu skalar, saya beri nama C, maka perkalian C dengan A itu adalah bisa ditulis seperti ini. Artinya kita harus mengalihkan skalar tersebut dengan setiap anggota dalam matriks. Jadi dikaliin ke satu-satu tuh ke entry dari matriks A. Contohnya, nih saya punya skalarnya adalah -1, kemudian matriks A-nya adalah ini, ukurannya 3 kali 3. Maka C dikali A itu adalah saya kalikan -1-nya ke setiap entry yang ada di matriks A. Harus berlaku adil, semuanya dikasih -1 dikalikan dengan -1. Jangan cuma 3-nya aja yang karena paling depan gitu ya, tapi ke semuanya dikalikan. Nah, sehingga berapa nih hasilnya? Nah, silahkan Anda selesaikan sendiri ya, nih gampang tinggal dikali -1 aja. Oke. Kemudian ini contoh lainnya. Nah, saya punya matriks A, saya punya matriks B. Nah, ini ada kombinasi ya antara perkalian dengan matriks dengan skalar dan juga penjumlahan dari dua buah matriks. Oke, jadi kita bisa jabarkan dulu O2 dikali matriks A-nya tulis ditambah matriks B-nya tulis. Kemudian karena di dalam kurung bisa kita lakukan dulu operasi yang di dalam kurung ini, yaitu menjumlahkan matriks A dan juga matriks B. Sehingga diperolehlah ini, kemudian baru kita kalikan dengan 2. Nah, seperti tadi ya, 2-nya kalikan dengan masing-masing entry yang ada di matriks hasil penjumlahan A dan tambah B ini. Nah, sehingga dapatlah 2 dikali -1, 2 dikali 0, 2 dikali 1, dan seterusnya. Dan inilah hasilnya. Contoh lainnya lagi. Nah, misalnya ada -5 dikali A dikurang B. Nah, kita kurangkan dulu A dikurang B-nya, kemudian kita kalikan dengan -5 di masing-masing entry-nya. Seperti berikut. Oke, selanjutnya ini skalar dan juga matriks. Kita akan masuk ke perkalian antar matriks. Tadi skalar ya, suatu konstanta, sebarang. Nah, sekarang matriks sama matriks. Nah, kalau tadi nggak punya syarat antara skalar dan matriks, nah ini kalau perkalian antar dua buah matriks atau lebih itu punya syarat, yaitu banyaknya kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Gimana sih Bu maksudnya? Nah, seperti ini. Saya punya A ukurannya M dikali N. Saya punya matriks B ukurannya N dikali P. Maka hasil perkalian dua buah matriks ini akan menghasilkan M dikali P. Nah, ini bisa dilakukan perkalian ini karena apa? Karena
banyaknya kolom pada matriks pertama, ini ada sebanyak n, itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, sama-sama n nih, sama. Berarti akan menghasilkan matriks yang ukurannya M dikali P. Jadi kita cek cara ngecek bisa atau enggak, kita cek ukuran matriksnya dari kedua buah matriks ya. Sama atau enggak, bukan ukurannya ya, bukan ukuran matriksnya yang harus sama, tapi banyaknya kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nah, coba lihat yang ini. Ini A sama B, ukurannya yang A M dikali N, sedangkan yang B M dikali P. Nah, maka karena ukurannya tidak memenuhi syarat, maka matriks A dan B itu tidak dapat dilakukan perkalian. Itu ya. Oke. Kenapa? Karena banyaknya kolom A itu tidak sama dengan banyaknya baris B. Oke, kita akan bahas contohnya. Saya punya matriks P dan matriks Q. Matriks P ukurannya 1 dikali 2. Matriks Q ukurannya 2 dikali 1. Maka kalau saya lakukan perkalian nih antara P dan Q, bisa atau enggak? Nah, jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena banyaknya kolom pada matriks P itu sama dengan banyaknya baris pada matriks Q. Sehingga nanti akan menghasilkan matriks ukurannya 1 kali 1. Karena ini duanya sama-sama saling hilang, jadi tinggal 1 kali 1. Nah, seperti apa cara ngerjainnya? Nah, biasa kayak gini. Kemudian nih, kalian lihat ya. Dia akan menghasilkan matriks ukurannya 1 kali 1. Ini akan menghasilkan yaitu 1 dikali baris, jadi baris dikali kolom terus dijumlahkan ya. 1 dikali min 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 5, sorry. Nah, karena ini artinya matriksnya adalah PQ adalah barisnya 1, kolomnya 1. Berarti kayak gini. Jadi kesimpulannya P dikali Q adalah matriks yang entry-nya adalah 5. Ukurannya matriks PQ ini adalah 1 dikali 1. Oke, kita coba soal yang lain. Nah, kalau P dikali Q ternyata bisa memenuhi syarat ya ukurannya. Kalau Q kali P bisa nggak ya? Oh, ternyata bisa nih. Kenapa? Karena banyaknya kolom matriks Q itu sama dengan banyaknya baris pada matriks P dan akan menghasilkan 2 kali 2. Berarti gini ya, bentuk matriks 2 kali 2. Kita tinggal isi entry-entrynya. A11 nilainya berapa ya, A12 nilainya berapa ya, A21 nilainya berapa, A22 nilainya berapa. Maka kita bisa lakukan perkalian ini. Nah, kayak tadi baris dikali kolom ya. Nah, min 3 dikali 1 taruh di kolom pertama. Terus min 3 dikali 2 ditaruh di kolom di entry yang A12. Kemudian ini kan udah pindah baris, yaitu baris kedua kolom pertama. Berarti kita akan mengisi baris 2 kolom pertamanya 4 dikali 1. Kemudian untuk A22-nya 4 dikali 2. Kemudian kita kalikan, diperolehlah min 3, min 6, 4, dan 8 sebagai entry dari matriks QP. Oke. Contoh yang kedua, nah ini mungkin biar banyak mungkin agak ribet kalau yang perkalian matriks ya. Semoga ini dapat dipahami. Nah, ini ada
ukurannya matriks 3 kali 2 yang satu. Yang kedua ukurannya 2 kali 2. Nah ini memenuhi syarat ya untuk dilakukan perkalian. Kenapa? Karena ini sama-sama 2. Oke, kemudian akan menghasilkan matriks ukurannya 3 dikali 2. Maka mungkin untuk membantu awal-awal bisa juga membentuk matriks yang entry-nya masih kosong ya. Maksudnya nanti akan kita isi masing-masing C1, C2, C3, C32, C22 ini. Nah, jadi akan menghasilkan matriks ukurannya 3 baris dan 2 kolom. Nah, gimana cara isi entry C11? Yaitu C11 berarti baris pertama, kolom pertama yang dilibatkan. Oh, berarti baris pertama untuk yang matriks pertama dan kolom pertama untuk matriks yang kedua. Jadi min 1 kali 3 ditambah 3 dikali min 4 sama dengan min 9. Nah, kemudian untuk mengisi C12 berarti kita lihat baris pertama di matriks pertama dan kolom kedua di matriks yang kedua. Jadi barisnya ini, kolomnya ini. Jadi min 1 kali 2 ditambah 3 dikali 1. Seperti ini ya, sama dengan 1. Nah, sehingga kalau kita cari yang lain, C21, C22, C31, C32-nya kita perolehlah ini. Coba kalian cek ya apakah ini sudah benar atau belum. Oke, nah ini tadi ya syaratnya ya. Nah jadi kalau misalnya kalian mau isi nih misalnya C32 berarti yang harus kalian isi itu, yang harus kalian perhatikan itu adalah kalau untuk matriks pertamanya baris ketiga, terus kolomnya itu adalah kolom kedua di matriks yang kedua gitu. Jadi kalau mau lihat mana sih yang dijadikan patokan, lihat urutannya. Oke. Sehingga sudah dapat nih isi masing-masingnya, kita bisa susun kembali. C11-nya itu adalah min 9, C12-nya ada 1 dan seterusnya sampai entry yang C32 yaitu 10. Nah, ini contoh lagi. C dan D. Satunya 2 kali 2, satunya 2 kali 3. Bisa nih kita lakukan dan akan menghasilkan yang ukurannya 2 kali 3. Berarti 2 matriks 2 baris dan 3 kolom. Nah, sekarang kita akan isi entry-entry dari matriks ini, yaitu A11 sampai A23. Oke. Tadi saya udah jabarin, ini penjelasan lebih rincinya. Mulai dari A11 dulu. Oh, A11 berarti baris 1. Ini A11 berarti satu yang pertama menyatakan matriks yang pertama baris di matriks pertama, yaitu berarti ini ya 1, 2. Kemudian indeks yang kedua ini yang kolom, itu berarti ambilnya yang kolom pada matriks yang kedua. Nah, jadi ini yang akan kita kalikan. Jadi ini baris 1 matriks C, kolom 1 matriks D. Nah, kemudian kita peroleh hasilnya adalah 2. Nah, gimana kalau ngisi A12? Nah, berarti kita ambil yaitu baris 1 matriks C dan kolom 2 matriks D. Nah, kemudian kita kalikan, dapatlah 1. Selanjutnya A13 lagi. Baris pertama dari matriks C dan juga kolom ketiga matriks D. Ya, diperoleh 1. Selanjutnya kalau A21, nah berarti baris 2 matriks C,
kolom 1 matriks D. Gitu ya. Oke, selanjutnya A22 juga gitu. Berarti baris kedua dari matriks C yaitu 3, 4 dan kolom kedua dari matriks D yaitu 3, min 1. Baris kolom kedua 1, 0 ya. Nah, seperti ini diperoleh hasil 3. Kalau A23 berarti baris kedua matriks C, kolom ketiga matriks D. Diperolehlah ini 5. Sehingga kan kita udah dapat nih nilai masing-masing entry-nya. Kita bisa susun dalam satu kesatuan matriks yang ukurannya 2x3 yaitu ini. Hati-hati jangan salah meletakkan ya. Ditaruh di tempatnya masing-masing. Oke. Nah, contoh keempat. Ini C dan D. D-nya. Tadi kan C dan D, C dikali D. Nah, kalau dibalik, kira-kira berlaku nggak ya? Kan kalau misalnya di sistem bilangan real, 2x3 sama dengan 3x2. Nah, apakah juga berlaku pada matriks? Kita cek. Nah, kebetulan kalau dibalik, ininya nggak sama ya. Nah, ini nggak sama. Jadi, tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi syarat. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya perkalian antar matriks itu tidak bersifat komutatif. Komutatif apa? Yuk, sifat. Jadi kayak gini yang tadi saya sebut 2x3 sama dengan 3x2. Nah, ini tidak berlaku pada matriks. Jadi, A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Ya, ingat-ingat itu ya. Oke, selanjutnya operasi matriks yaitu dikenal dengan nama transpose. Nah, transpose ini dinotasikan dengan A transpose. Ini A pangkat P besar. Nah, ini adalah kita menukarkan posisi entry-entry matriksnya. Jadi baris dan juga kolomnya kita tukar. Sehingga misalnya saya punya matriks A seperti ini. Yaitu ini A11, A12 sampai A1N. Nah, seperti ini bentuknya. Apabila saya mau cari transposnya dari matriks A ini, saya tulisnya seperti ini. Jadi baris pertama di matriks A itu menjadi kolom pertama di A transpose. Nah, jadi gini dia. Kemudian nanti baris kedua matriks A itu akan berubah menjadi kolom kolom kedua pada A transpose. Gitu terus sampai akhir ya. Nah, ini namanya A transpose. Contohnya, yuk coba ditentukan A transpose, B transpose, dan C transpose dari ketiga matriks berikut. Dikerjakan di latihan ya. Kemudian ada yang namanya trace dari suatu matriks. Jadi trace dari suatu matriks ini adalah jika A adalah sebuah matriks bujur sangkar. Nah, dikatakan bujur sangkar itu apabila matriksnya itu ukuran jumlah baris dan kolomnya sama, yaitu N sama N. Jadi matriks barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya 10, kolomnya 10. Nah, itu namanya matriks bujur sangkar ya. Nah, jadi trace dari A ini, matriks A ini adalah jumlah entry-entry diagonal utama. Nah, apa itu diagonal utama dari matriks A? Yaitu nih, yang ini. A11, A12, A33 sampai ANN. Misalnya ya tergantung kalau N-nya sampai 10 gitu, ukurannya 10 kali 10, maka sampai A10, 10. Nah, ini dijumlahkan, itu adalah trace dari A.
Nah, demikian operasi dari matriks. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik dan juga mampu melakukan operasi matriks sendiri ya. Thank you.